Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Arsita Apriliana dengan NIM 26050122120006 dari kelas Oceanografi B, PJ Kanabila. Di sini saya akan melakukan pengolahan data pada teori gelombang noidal. Jadi yang pertama adalah kita ketikkan dulu NIM kita, setelah itu diambil 3 angka yang paling belakang menjadi 0,026. Nah, pada tabel ini diketahui ada tabel data plus NIM. Jadi ini tinggal sama dengan datanya ditambah dengan NIM yang 3 angka tadi. Setelah itu dikunci pakai tanda dolar supaya pas di track nanti bisa nilainya sesuai. Kemudian di enter lalu di track. Oke, selanjutnya adalah mengisi tabel H per D ini. Jadi ini sesuaiin aja. Rumusnya sama dengan H, ini pakai NIM yang udah ditambah, pakai data yang udah ditambah sama NIM, terus dibagi sama D. Oke, buat ini rumusnya sama dengan SQRT buka kurung. Sebelumnya sini kita taruh ini dulu, gravitasi 9,8. Ya. Di sini rumusnya sama dengan SQRT buka kurung terus G dibagi sama D. Sorry, ini kurang dikali 0,5. Udah. Ini dikalinya sama ini. Oke, maaf tadi jadi rumusnya itu SQRT terus G dibagi sama nilai D dikali T. Nah sekarang ini itu diisi sama hasil perhitungan ditambah sama NIM. Jangan lupa dikurung. Oke, setelah itu kita konekkan nilai dari perhitungan akhir ini ke interpolasi 1. Setelah itu kita akan menentukan batas bawah dan batas atasnya menggunakan grafik 1.2. Oke, jadi caranya bisa dikira-kira nilai ini tuh letaknya tuh gimana di grafik. Itu kan 18,8 berarti ada di rentang 10 sampai 20. Jadi pengerjaannya bisa menggunakan penggaris.
Jadi buat rentangnya dari 10 ke 20 itu 1,5 nilainya. Terus kalau dari 10 sampai ke titik nilai tadi itu 1,2. Setelah itu selanjutnya itu untuk menentukan garis H per D-nya. Ini di sini nilainya 0,52, jadi dikira-kira aja nilai yang mendekati 0,52. Setelah itu tarik garis dari titik yang horizontal sampai berpotongan dengan garis H per D-nya. Setelah ditarik garis vertikal seperti ini, kemudian tarik garis ke samping kiri. Nah, sebenarnya untuk panjangnya ini diisi 0, kemudian batas yang atas itu diisi 1,5, karena ini merupakan rentang dari nilai 18,8 itu tadi sendiri. Oke, karena di sini batas bawahnya itu nilai 10, rentangnya kan tadi 10 sama 20, berarti ini diisi 10. Terus batas atasnya diisi 20. Selanjutnya untuk di sini itu dilakukan interpolasi. Jadi bisa untuk rumus interpolasinya ini tuh sama dengan kemudian ini ditambah yang sama dengan 0 ditambah buka kurung 2 kali, habis itu ini dikurang sama batas bawah di tutup kurung bagi buka kurung, ini juga dikurangi sama batas bawah tutup kurung dikali sama nilai ini dikurang nilai ini 10. Benerin dulu rumusnya, setelah itu di enter. Oke, selanjutnya adalah menentukan rentang atau jarak pada grafik yang vertikal atau grafik K kuadrat ini. Jadi tadi setelah ditarik garis itu kan titiknya ada di antara 1 min 10, pangkat min 10 sama 1 kurang 10 pangkat minus 10. Jadi dihitung rentangnya dari kedua titik tersebut.
Setelah itu hitung jarak titik ini dari batas bawah sampai batas atasnya. Jadi seperti ini. Oke, setelah menentukan rentangnya, terus kita isikan ke grafik interpolasi ini satu ini. Buat yang atas diisi 0, terus yang tengah itu rentang antara batas bawah sampai ke titik yang tadi ditarik 2,4. Terus buat yang batas atasnya itu pakai rentang dari letak titik itu sendiri, tadi 4,8. Oke, jadi buat nilai K kuadrat ini di 0 itu pakai sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 pangkat min 1. Terus yang batas atasnya itu pakai yang sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 pangkat min 10. Oke. Setelah itu bagian tengah ini dilakukan interpolasi kembali. Nah, interpolasinya kan rumusnya sama kayak yang ini. Jadi ini tinggal disalin aja. Habis itu case-nya pakai yang sorry tadi di copy aja, nggak usah rumusnya yang di copy terus ini pakai yang formal. Udah. Terus juga bisa dilihat apakah hasil interpolasi ini benar atau enggak. Jadi kan hasil interpolasinya 0,95. Ini tuh kan terletak di antara 0,9 sama 1 nih pas nih. Oke, setelah itu kita copy nilai K kuadrat ini ke interpolasi grafik 2 ini pakai test volume. Jadi di sana ada tekanan untuk L kuadrat A jadi pangkat 3. Jadi di sini adalah nilainya dari kuadrat A sebagai pangkat 3 seperti itu. Nah, misalnya kalian cek di sini. Potongan di sini kita tarik garis lurus di sini. Nah, nilai di sini itu kan berada di antara
selanjutnya adalah kita masuk ke grafik 2.16. Jadi tadi grafik yang ada di 2.15 bagian A kuadrat ini kita taruh titiknya di kuadrat K kuadrat yang ada di grafik 2.17. Jadi kan tadi rentangnya masih di 1 minus 10 pangkat minus 1 sama 1 minus 10 pangkat minus 10. Untuk rentang keseluruhannya sendiri berarti masih 4,4. Terus tentuin titik tadi 2,4 dari batas bawah. Setelah itu tarik garis sampai berpotongan dengan garis yang ada di tengah ini. Setelah itu tarik garis ke samping. Jadi garisnya seperti garis warna merah ini. Setelah itu untuk interpolasi grafik 2, interpolasi yang 2 ini untuk panjangnya ini 0. Terus batas atasnya itu jarak atau keseluruhan rentang keseluruhan dari 1 minus 10 pangkat minus 1 sama 1 minus 10 pangkat minus 10. Jadi tadi setelah diukur 4,4. Nah, setelah itu bisa dilakukan interpolasi. Pastiin juga nilainya benar nggak interpolasinya, apakah 2,2 itu di antara 0 sama 6. Kalau misal belum sesuai mungkin ada yang salah. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung rentang pada grafik yang bagian L kuadrat H per D pangkat 3. Jadi ini rentangnya itu berada di antara 100 sampai 1000. Kita hitung total jaraknya dari batas bawah sampai batas atas itu berapa. Setelah itu juga tentukan jarak dari batas bawah yaitu 100 ke titik.
ini. Jadi nilai untuk rentak keseluruhannya itu 4,2, kalau yang dari batas bawah ke titiknya itu 0,5. Terus diisiin aja di sini. Ini 0, terus 0,3, sama ini 4,2. Kemudian sama seperti yang tadi, untuk L kuadrat H per D pangkat 3 nya ini kita isi 100 yang bagian batas bawah, terus ini diisi 1000. Nah, untuk tengahnya itu diinterpolasi. Maaf, ini jadi nilainya tadi 0,5. Ganti. Nah, udah. Selanjutnya adalah kita menentukan nilai L ini. Jadi ini rumusnya sama dengan terus SQRT buka kurung hasil nilai interpolasi ini, oke, dikali dengan buka kurung D di pangkat 3 tutup kurung, setelah itu dibagi dengan nilai H tutup kurung. Bentar. Selanjutnya di sini bentar diisi dulu. Nah, untuk di sini tuh kita cari nilainya sama dengan D yang ini dibagi dengan L. Ini adalah untuk mengetahui apakah nilai ini tuh memenuhi atau tidak. Jadi caranya tuh masukin rumus if, terus buka kurung nilai ini kurang dari buka kurung 1/8 tutup kurung titik koma ketik memenuhi ketik lagi titik koma terus ketik tidak memenuhi ketik dalam kurung enter. Jadi nilainya ini memenuhi. Selanjutnya buat nilai yang bawah ini itu rumusnya sama dengan nilai H terus buka kurung L pangkat 2 tutup kurung. Ini jangan lupa ditaruh kali. Setelah itu dibagi buka kurung D pangkat 3 tutup kurung enter. Untuk menentukan nilai ini memenuhi atau tidak itu sama sebenarnya sama kayak yang atas. Jadi kayak nilai ini lebih dari 26 terus titik koma ketik memenuhi ketik titik koma ketik tidak memenuhi. Nah, jadi nilainya memenuhi semua. Oke.
sekarang kita isi nilai C ini. Jadi nilainya tuh L dibagi T. L dibagi T. Oke, selanjutnya untuk interpolasi 3, ini yang telah dikonekin ke hasil dari interpolasi grafik 2 ini. Dan selanjutnya kita memasukin interpolasi grafik 3 menggunakan grafik 2.17. Jadi caranya kita tuh kira-kira nilai 207,14 sekian itu letaknya tuh ada di mana. Nah, kalau di sini rentangnya tuh ada dari 100 sampai 500. Jadi si 207,1429 itu letaknya ada di rentang 100 sampai 500, terus di hitung jaraknya pakai penggaris. Jadi untuk rentangnya itu sendiri ada di nilai 2,6. Lalu dihitung dari batas bawah ke titiknya. 200. Untuk jaraknya sendiri itu sekitar 0,8. Maaf, 0,9. Jadi untuk yang ini itu diisi batas bawahnya 100, kemudian di sini diisi 500, ini diisi 0, ini diisi 2,6 atau dari rentang keseluruhan, kemudian ini diinterpolasi. Ini adalah menarik garis dari titik 0,9 tadi sampai mengenai garis yang ada di grafik. Setelah itu tarik garis ke samping.
Jadi gambarnya seperti ini. Setelah itu ditentukan rentangnya. Di sini didapat nilai 1. Terus buat rentangnya itu dari 0,8 sampai 0,85. Jadi kalau jarak dari 0,8 sampai ke titik itu sendiri itu 0,5. Jadi di interpolasi grafik 3 ini dimasukin bagian batas bawahnya. Oke, buat panjangnya ini diisi 0. Terus di sini jarak dari batas bawah ke titik, dan ini batas atasnya. Kalau ini diisi 0,8. Buat yang bawah diisi rentang atasnya 0,85. 0,85. Setelah itu yang tengah diinterpolasi. Oke. Untuk menghitung nilai C ini, jadi nilai hasil interpolasi dikali dengan nilai H, kemudian ditutup kurung ditambah nilai D, dan enter. Oke, dan untuk nilai T nya sendiri itu nilai hasil interpolasi dikurangi 1 dikali dengan nilai H, kemudian tutup kurung ditambah nilai D. Jadi sekian video pengolahan data teori gelombang noidal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.